105. Surah 7 ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqun ala an la aqula ala Allahi illa al-haqq. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن
ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يأملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Segala puji kepunyaan Allah, semoga kita istiqamah sampai kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ayat 105. Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu Allah, maksudnya mereka, maka lepaskan Bani Israel pergi bersama diriku. Ayat 106. Ini Musa bilang sama siapa? Fir'aun. Lalu Fir'aun menjawab, jika benar engkau membawa sesuatu, atau jika benar engkau membawa kebenaran, atau jika benar engkau membawa suatu bukti, maka tunjukkan bukti itu kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. Lalu ayat 107. Lalu Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Ayat 108. Dan dia mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang siapapun yang melihatnya. 109. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, orang-orang ini benar penyihir yang pandai. 110. Yang hendak mengusir kamu wahai Fir'aun dari negerimu. Lalu Fir'aun mengatakan, maka apa saranmu wahai penasihat-penasihatku? Maka penasihat-penasihat dan pemuka-pemukanya Fir'aun itu menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para penyihir, agar mereka membawa semua penyihir yang pandai kepada dirimu. Ayat 113. Dan para penyihir datang kepada Fir'aun, mereka berkata, apakah kami mendapat imbalan jika kami menang terhadap Musa? Ayat 114. Dia Fir'aun menjawab, ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang ada di dekatku, kata Fir'aun. 115. Mereka para penyihir berkata, wahai Musa, engkaulah yang akan melemparkan lebih dahulu, atau kami yang lempar tongkat kami duluan? Lalu Musa menjawab, silahkan kalian melempar tongkat kalian duluan. Maka setelah semua penyihir dikumpulkan, mereka berkumpul. Lalu mereka semua yang berkumpul dalam jumlah yang banyak melempar tongkat mereka. Maka seketika banyak orang menjadi takut, serta seketika sihir itu ketika nampak juga membuat orang menjadi takjub. 117. Dan kami wahyukan kepada Musa an alqi asak, agar Nabi Musa melempar tongkatnya. Maka detik itu juga Nabi Musa melempar tongkatnya, tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar, menelan habis segala kepalsuan tukang sihirnya Fir'aun. Maka terbuktilah kebenaran dan segala yang mereka kerjakan menjadi sia-sia. Terakhir 119-120. Maka mereka dikalahkan di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina, dan para penyihir itu serta merta menjatuhkan diri mereka bersujud kepada Musa. Ini yang kita baca barusan, kisah cuplikannya Nabi Musa ketika Nabi Musa ditahan sama Fir'aun, gak boleh membawa pergi orang-orang yang mengikuti Nabi Musa. Nabi Musa bilang, wahai Fir'aun, biarin aja. Kalau memang kamu gak
mengizinkan kami mendakwahkan di sini tentang tauhid, ya sudah, izinkan kami berpergi ke satu negeri, kami mengajak orang-orang yang beriman kepada kami. Jadi hadirin, salah satu faidah yang diajarkan Nabi Musa, kalau kita ngajak orang jadi baik, silakan ajak. Tapi Musa mengajarkan, kalaupun nanti sudah diajak. Jadi ini jemaah, kalau sudah diajak dan ternyata dia nggak mau, ya udah, fokusnya Musa kepada yang mau. Wahai Fir'aun, kenapa kamu menghalang-halangi saya dalam mengajak kepada kebaikan? Kalau emang kamu nggak suka, ya sudah, izinkan saya dan orang-orang yang mengikuti pergi ke satu negeri. Tapi namanya Fir'aun, di ayat 106-nya dia mengatakan, bentar dulu, kalau kamu benar membawa suatu kebenaran dari Tuhan, maka tunjukkan kebenaran itu. Fir'aun malah nantang, udah membuat orang terhalang dari jalan Allah, mengajak orang menjauh dari Allah, dikasih tahu malah nantang. Ini karakter-karakter Fir'aun, dikasih tahu yang benar mana, malah ditantang sama Fir'aun. Ya udah gini aja deh, kalau kamu benar, tunjukkan kebenaran itu. Lalu Allah berfirman, Nabi Musa, lempar tongkatmu. Dilempar seketika, tongkatnya menjelma menjadi ular yang sangat besar. Tapi apa kata penasihat-penasihat, pemuka-pemuka Fir'aun? Penasihat itu bilang, wahai Fir'aun, ini Musa lasahirun alim. Wah, ini penyihir hebat Musa ini. Disangkanya sihir, padahal bukan sihir, tapi mukjizat. Salah satu mukjizat Nabi Musa, tongkat berubah jadi ular, tongkat dipukulkan ke tepian laut, lautnya terbelah. Mukjizat. Sebenarnya mukjizat itu Allah berikan kepada para nabi dan para rasul supaya tunduk, mereka tunduk. Aslamtu billah, lalu mereka menjadi muslim, pasrah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Tapi enggak, mereka membangkang. Lalu Musa dibilang sama pemuka-pemuka Fir'aun, ini tukang sihir yang alim nih, tukang sihir yang alim. Musa pun bilang, enggak, ini dari Allah, Allah yang berkuasa atas ini semua. Tuhanku, Tuhanmu Allah, ayo sembah Allah saja, jangan yang lain. Jamaah ini rahmati Allah. Pemuka-pemuka agamanya Fir'aun usul gini, wahai Fir'aun, ayo kita kumpulin aja tukang sihir di seluruh negeri ini, kita kumpulkan, kita lawan Musa, kita lihat sihir siapa yang paling hebat. Itu usulnya pemuka-pemukanya Fir'aun. Fir'aun mengiyakan, oh yaudah ya, ayo kumpulin. Berkumpullah jamaah di satu negeri dengan semua tukang sihir plus keahlian tukang sihir itu masing-masing. Semua tukang sihir berkumpul, satu persatu di antara mereka berkumpul membawa tongkat-tongkatnya yang penuh kehebatannya masing-masing itu menurut mereka. Lalu ditanya kepada Musa, wahai Musa, siapa yang mau lempar tongkat duluan? Kami atau kamu? Kata Musa, ya kamu duluan aja, gak apa-apa. Akhirnya semua tukang sihir Fir'aun melempar tongkatnya masing-masing, menjelma menjadi ular, tapi kecil-kecil ularnya, maksudnya ular-ular standar. Udah selesai semua, Musa setelah mereka melempar tongkatnya, Nabi Musa dengan pertolongan Allah, alqi asaq, Allah firmankan, wahai Musa, maka sekarang lemparlah tongkatmu. Begitu tongkatnya Nabi Musa dilempar, tiba-tiba menjelma jadi ular yang sangat besar,
ular raksasa itu kemudian memakan ular-ular yang ukuran standar yang banyak yang ada di hadapannya dalam satu waktu. Sehingga menurut beliau ini mustahil nih, kalau ada tukang sihir yang banyak sebanyak ini berkumpul mengalahkan tukang sihir yang cuma satu orang. Sebenarnya harusnya yang banyak itu pasti menang. Kenapa Musa sendirian kok mengalahkan tukang sihir yang sebanyak ini? Padahal tukang sihir itu tukang sihir terbaik di negerinya Fir'aun kala itu. Tukang sihir ini langsung connect. Oh, tidak mungkin jikalau Musa menjadi penyihir yang alim kecuali dia pasti dibantu oleh Rabbul Alamin, oleh Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Terus tahu apa jemaah? Maka terbuktilah kebenaran, terangkatlah kepalsuan, menjadi sia-sialah yang mereka kerjakan. Maka ketika mereka dikalahkan di tempat itu, jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan sebagian yang lain, para penyihir itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya ngaku kalah. Akhirnya di ayat 120-nya tukang sihir Fir'aun itu pun bersujud. Dia bersujud kepada Allah, mengakui kehebatannya Nabi Musa. Itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Dan sejak saat itu sebagian ada yang masuk Islam, beriman, ada yang beriman kepada Allah lewat wasilah mukjizat tongkatnya Nabi Musa. Ada 3 sekurang-kurangnya hikmah dalam menyampaikan dakwah Nabi Musa. Kebetulan, bukan kebetulan juga sih, qadarullah, tesis saya waktu 2020 kemarin, kami judul tesisnya tuh metode dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun, mengacu pada kisah-kisah di dalam Al-Quran. Salah satunya nih, kisah ini diangkat. Jadi kesimpulannya tentang Nabi Musa itu 3 nih jemaah. 1, beranilah berdakwah pada siapapun orangnya, sekalipun itu penguasa yang zalim. Beranilah berdakwah kepada siapapun orangnya. Nabi Musa itu kan berdakwahnya, tantangannya ini bukan tantangan orang yang berkuasa kaliber 600 meter persegi, sekian juta meter persegi, bukan. Tapi beliau berdakwah kepada manusia yang kala itu berkuasa 2/3 dunia. Fir'aun yang kala itu mengaku sebagai Tuhan. Tetap wajibnya kita tuh berdakwah kepada siapapun orangnya, dari semua lapisan. Dakwahi dengan baik, dengan santun. Nah, nanti jamaah lihat deh di Quran surah Toha ayat 43, ayat 44. Wa qula lahu qawlan layyina. Nabi Musa suruh dakwah kepada Fir'aun, dakwahnya modelnya gimana? Qula lahu, bicara kamu Musa kepada Fir'aun, qawlan layyinan, dengan bahasa yang lemah lembut. Toha ayat 43, 44. Coba dibuka. Kalau kepada Fir'aun aja suruh lemah lembut, apalagi yang bukan Fir'aun. Lah kalau dakwah sama Fir'aun aja suruh lemah lembut, apalagi kepada dakwah yang bukan Fir'aun. Mesti lemah lembut. Ini yang pertama nih jemaah. Jadi dakwah tuh sama siapa aja, seluruh lapisan tuh didakwah. Ini gimana pun ya jemaah. Orang walaupun dia jarang sholat, tapi kalau dia KTP-nya Islam, ngaku Robnya adalah Allah, walaupun dia jarang sholat sekalipun, tetap tugas kita tuh ajak dia untuk kembali ke Allah. Tadinya gak sholat, ajak ingetin sholat.
Tadinya nggak puasa, ajak ingetin puasa Ramadan. Tadinya jarang buka Quran, sekarang mulai perhatian sama Quran. Tadinya jarang sedekah subuh, sekarang rutin sedekah subuh. Jarang beramal salih, sekarang rutin beramal salih. Jadi tugasnya Musa itu ngajak. Dan tolak ukur keberhasilan dakwah ini nanti nomor 3 sih sebenarnya, kesimpulan pada waktu itu yang kami kaji dalam tesis. Keberhasilan dalam dakwah ini poin yang ketiga, nanti ntar yang kedua saya sisipkan di tengah, tapi nomor 3 mumpung ingat, keberhasilan dalam dakwah tidak diukur dari banyaknya pengikut atau tunduknya sang raja yang zalim. Keberhasilan dakwah adalah ketika apapun keadaannya kita tetap berdakwah. Itu udah berhasil. Pokoknya apapun keadaannya tetap aja dakwah. Itu udah berhasil jemaah. Mau nanti ada yang dengar, nggak ada yang dengar, pokoknya ngaji aja. Udah berhasil itu jemaah. Nah sekarang saya tanya, Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun, betul? Nah pertanyaannya, apakah Fir'aun menerima dakwahnya Nabi Musa? Nerima atau menolak? Menolak. Lalu apakah gara-gara Fir'aun menolak dakwahnya Musa berarti dakwahnya Musa gagal? Iya, begitu atau enggak? Apakah gara-gara Fir'aun menolak dakwahnya Nabi Musa berarti dakwahnya Nabi Musa gagal? Begitu atau tidak? Tidak. Makanya tadi nomor 3, dakwah tetap dinilai berhasil sekalipun yang didakwahi menerima atau tidak menerima. Itu nomor 3 tuh jemaah. Ntar langsung lengkap karena ada mumpung ingat nih karena selaras. Jadi jangan khawatir soalan dakwah kita diterima atau nggak diterima. Karena tolak ukur keberhasilan dakwah bukan ketika Fir'aun menerima dakwahnya Musa. Fir'aun menolak dakwahnya Musa sekalipun Nabi Musa dalam dakwahnya berhasil. Karena Nabi Musa sudah berani berdakwah menyampaikan kebenaran. Jadi keberhasilan itu pas kita mampu nyampein kebenaran. Dah, sampein aja jemaah. Ini bukan tolak ukur mau nanti Nabi Musa itu ketika berdakwah mau nanti Fir'aun nerima atau Fir'aun nolak, bukan tolak ukur. Mau Fir'aun dengerin atau nggak dengerin, bukan tolak ukur. Yang penting Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lapangkan dadaku, permudah urusanku, lancarkan, fasihkan lisanku bicara, janganlah keluh lidah ini ya Allah. Yafqahu qauli, agar Fir'aun memahami dengan baik perkataanku. Jadi tuh udah dakwah aja jamaah, ajak. Konsepnya seneng. Nah, baru masuk nih yang nomor 2, 1, 3, 2. Dakwah seperti yang Nabi sabdakan, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Lalu metode dakwahnya Nabi sering-sering utarakan, basyiru wala tunaffiru. Kasih kabar gembira, jangan kabar yang membuat mereka lari, takut. Makanya kan kita nih harus pede. Nanti kalau mati masuk mana? Insya Allah masuk surganya Allah. Pede. Kan baik sangka sama Allah. La yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dhann aw wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan kamu mati kecuali kamu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah seseorang dalam menyampaikan ilmunya dia berdakwah tanpa ada apapun jua. Nah, nomor 2 tadi apa? Nomor 2 barusan. Permudah, jangan dipersulit. Kasih kabar gembira
senang, gembira. Jadi orang tuh jemaah senangnya tuh memang dengar kabar gembira daripada dengar kabar yang tidak menyenangkan. Ya tak? Tapi kalaupun memang harus disampaikan basyiro, kabar gembira itu sampaikan. Tapi ingat ada nadhira. Nadhir apa nadhir? Ancaman. Itu juga harus disampaikan. Karena gimana pun Musa juga nyampein Firaun itu, padahal jamaah ini begini, kalau Firaun masuk Islam yakin itu 2/3 dunia manut semua sama Firaun masuk Islam. Kalau Firaun masuk Islam, pahala 2/3 dunia yang waktu itu beliau berkuasa. Untuk siapa pahalanya? Firaun. Kalau Firaun mau masuk Islam atau mau beriman gitu kepada Allah. Tapi kan nyata-nyatanya enggak, karena udah terlalu congkak Firaun. Makanya pokoknya permudah aja dulu, ngaji permudah, jangan dipersulit. Ngaji kasih kabar gembira yang senang gitu, jangan dibuat kabur dulu, senang aja dulu. Yang penting senang ngaji, senang sedekah, senang baca Quran, senang tilawah, senang banyak bersyukur sama Allah. Hidup ini kan begitu aja tuh jemaah. Buat baik, ikuti petunjuk Allah, ikuti petunjuk Rasulullah, kebaikan itu, supaya kebaikan itu bukan cuma modal semangat, tapi ada ilmunya. Al ilmu qabla al amal, punya ilmu dulu sebelum beramal, supaya amalnya tuh amal yang diterima. Kan syarat diterimanya amal 3I: iman, ikhlas, ittiba. Coba diulangi. Iman, ikhlas, ittiba. Syarat diterima amal 3I: iman, ikhlas, ittiba. Lah ini loh, kalau misalkan orang udah ikhlas, ittiba, beriman pada Allah, diterima amalnya. Jadi amal tuh gak modal semangat tok. Kita beramal tuh gak cuma modal semangat aja ya. Yang penting nanti dulu. Nanti kalau yang penting modal semangat, ternyata gak sesuai sama apa yang Allah mau, ya keliru juga. Sholat subuh semangat, berapa rakaat? 3 rakaat. Ya kan Allah maunya 2 rakaat. Kan hidup ini maunya Allah, bukan maunya kita. Tapi selama ini kita lebih sering ikuti maunya kita atau maunya Allah? Lebih sering maunya kita. Makanya hidup ini mengikuti maunya Allah. Tulis di kolom komentar. Hidup ini harus ikut maunya Allah, bukan maunya kita. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Hidup ini harus ikut maunya Allah, bukan kita. Jadi Allah mau apa dulu? Itulah ilmu. Dakwah ini salah satu metode terbaiknya adalah yang Musa tadi bilang, yang penting nyampein. Ini jamaah, pokoknya mah yang penting ngajak. Mau diterima ajakannya atau tidak, nggak masalah. Mau didengar atau nggak didengar, alhamdulillah. Ada orang berubah karena pertolongan Allah, ataupun mereka yang belum berubah gitu-gitu aja, ya tetap alhamdulillah. Karena kita tujuannya Allah, nggak ada urusan sama manusia. Urusan kita mah sama Allah. Kita buat baik sama dia, dia jahat sama kita, dia urusannya sama Allah. Kita juga buat baik sama dia yang udah jahat, urusannya juga sama Allah. Nggak ada urusannya sama manusia. Nanti kan kecewa. Berharap sama manusia kecewa, berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti bahagia. Betul? Mau bahagia atau mau kecewa? Gimana caranya? Berharapnya kepada Allah, jangan ke manusia. Dia jemaah, Sayyidina Ali pernah bilang soalnya, aku sudah pernah merasakan kepahitan dalam hidup. Dan di antara kepahitan dalam hidup yang aku rasakan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Jadi pahitnya hidup tuh banyak. Yang
manusia pasti mutlak kecewa. Oh yakin jemaah, pasti kecewa. Kalau kita udah berharap sama manusia tuh, aduh, kita kira dia bisa nolong, ternyata nggak bisa. Kita bilang dia tuh pasti bisa backup kita, ternyata nggak bisa backup. Dia bisa bantu urusan-urusan kita tergampang, ternyata nggak bisa. Wa ma tasya bisa melakukan sesuatu illa ayyasha Allah, kecuali atas seizin Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nabi Musa ngelempar tongkatnya terus berubah jadi ular raksasa, itu juga atas seizin Allah. Yang penting lakuin aja. Jemaah udah buat baik, mau dibalas iya ataupun enggak, dia manut atau enggak, dia mendengar ataupun enggak, dia melakukan ataupun enggak, buat baik aja. Baik terus pokoknya sama orang baik, yang megang parkir baik, yang nyambut baik, ntar ada tamu datang ke masjid baik, senyumin, sumringgahin, totalitas, ikromin. Ikrom itu artinya muliakan. Ikramud duyuf, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kalau kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, muliakan tamu-tamumu, kasih lauk, makanan spesial, berikan sapaan yang hangat. Ya mungkin tempat kita seadanya, tapi kan sambutan hangat tuh yang menenteramkan jiwa. Mohon maaf, dibanding rumah yang misalnya mewah tapi penghuninya jutek dan gak ramah. Jemaah kalau suruh milih, ini rumah mewah, jutek, gak ramah, kitanya pokoknya disindir-sindir terus, jangan nyalain AC, mahal listrik. Sama jamaah suruh nginep di rumah saudara yang gak semewah yang pertama, tapi pemilik rumahnya ngademin, nentremin, sumringah, seneng. Wah ya Allah, satu kehormatan buat kami kedatangan ibu, matur nuwun nggih Mbak, silaturahmi. Jamaah pilih nginep di mana? Rumah yang mewah tapi suka maido, nyindir, atau rumah sederhana tapi sumringah dan sambutannya hangat, memuliakan tamu banget? Milih yang mewah atau yang sederhana? Lah, inilah PR. Yang mewah tapi sumringah. Iya, itu yang paling benar jawabannya, Bang. Tapi kan yang paling penting sumringahnya itu, bukan cuma sekedar fasilitas. Zaman-zaman kecil pernah main gitu, main ke tempat teman. Alhamdulillah nih orang tuanya kawan ini nih orang punya. Panas ya. Begitu mau nyalain AC sama nih kawan, mamanya teriak, jangan nyalain AC, mahal. Besok-besok anak-anak gak main lagi ke rumah itu jemaah. Emaknya galak soalnya. Zaman-zaman kami kecil dulu kan gitu. Ayo main ke rumah gue yuk, ayo main ke rumah teman gitu. Ya ada-ada aja lah. Jangan nyalain AC-nya, mahal listrik. Habis itu besok-besok udah pas mau diajak main ke rumah beliau lagi, ini udah nggak mau lagi. Kenapa? Pemilik rumahnya nggak friendly. Kita tuh kan nyaman loh jemaah kalau disambut hangat, ramah, friendly, baik. Dan nanti biasanya nih kalau kita baik tuh nanti ketemunya sesama orang baik. Saya mah masya Allah jemaah bersyukur sama Allah, pindah ke Wonolelo dipertemukan sama orang baik semua. Senangnya bukan main di Garung ya, orang baik semua. Kemarin di Garung 7 tahun ketemunya ya orang baik.
terus pindah sebentar, Onolelo baru 4 bulan, kerasa banget ditemukannya sama orang baik yang tulus, yang gak perhitungan, yang pokoknya baik aja, mesti ada balasannya. Nabi Musa tuh nggak sibuk pusing mikirin Firaun. Firaun nanti kalau nolak gimana ya, janjinya harusnya Firaun harusnya nggak pusing sama itu Nabi Musa. Yang penting saya dakwah. Konsep yang kedua, dakwah saya adalah yang ngajak kepada Allah. Dakwah tentang Yasir yang memudahkan urusannya Firaun. Firaun tuh mudah urusan dia kalau berdakwah. Wah, Firaun terima 2/3 dunia masuk Islam karena pada tunduk sama Firaun kan. 2/3 dunia saya sudah muslim, saya sudah taat pada Allah, saya sudah beriman kepada Robnya Musa yang itu Rob kita juga, beriman kalian semua. Kayak apa tuh? 1 dunia, 2/3 dunia beriman kepada Allah, Firaun panen pahalanya. Tapi kan gengsi. Nih Abu Jahal sama. Kenapa? Nabi itu kan Abu Jahal tuh nama aslinya tuh Umar bin Amr bin Hisham. Namanya Umar bin Amr bin Hisham. Gelarnya Abal Hakam, bapak yang penuh bijaksana. Tapi Nabi nyebutnya nggak gitu. Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Kenapa? Karena dungu seseorang punya kekuasaannya dipakai untuk memaksiati Allah. Padahal kalau Abu Jahal ngajak, yo beriman, aslamtu billah, semua pahalanya pasti untuk Abu Jahal. Tapi kan saya gara-gara gengsi, makanya jadi orang jangan gengsian. Kalau benar terima. Ini nasihat buat saya juga jemaah. Kadang PR-nya kita nih yang umurnya udah senja, males denger nasihat, apalagi yang nasihati anak. Betul? Ngapa toh? Pak, jangan gitu. Ngapa toh? Pak, Bu, jangan gini, rapok urusan bapak, misalkan kayak gitu ya. Jangan. Pokoknya mah kalau ada kebenaran, walaupun itu dari lisan anak sendiri, dengerin aja. Nah pokoknya, ya makasih nasihatnya, nanti diperbaiki, gituin aja mah. Ya makasih, itu tuh awal dari terbukanya kebaikan tuh gitu, jujur gitu. Buat baik terus, ajak baik, buat baik, nyampein yang baik-baik, update yang baik-baik, pasti berefek. Saya tuh belum pernah ngelihat ada peluang amal yang minim modal, tapi modal ini tuh bisa menguntungkan seuntung-untungnya dunia sampai akhirat, kecuali amal itu tuh nyebarin ilmu. Wah yakin jemaah, yakin. Saya bukan gimana ya jemaah, tapi saya belum pernah ngelihat tuh ada sebuah amal modalnya kecil, tapi kita dapat keuntungan dunia akhirat, terutama keuntungan akhirat itu sebesar mungkin, yang luar biasa, kecuali amal ringan itu namanya nyebarin ilmu. Nah sekarang tuh mau sedekah butuh harta, betul? Nek punya uang sedekah, kalau nggak punya uang kan repot. Mau anak soleh kan butuh modal. Minimal orang tuanya punya ilmu, orang tuanya belajar, orang tuanya ngaji, biar anaknya ketularan solihnya. Kalau enggak ya masukin pondok kan juga tahu sekarang biayanya. Kenapa mahal? Worth it, sangat layak. Pondok mahal luar biasa. Kenapa? Walaupun ada juga yang gratis, sangat layak. Nah kalau anak kita diajarin untuk menjauh dari Allah aja kadang bayar mahal, masa ini membuat dekat sama Allah kita hitung-hitungan? Masukin anak ke pondok butuh biaya, effortnya besar. Nah tapi kalau mau yang ringan, gampang, tapi pahalanya terus ngalir, ngapain? Ilmu disebarin. Update status udah nyebarin ilmu, story WA udah nyebarin ilmu. Terus apa lagi? Meluaskan, nge-share, membagikan nih teman-teman live streaming nih di rumah. Bagikan. Itu tuh modal cuma tombol share doang, tapi pahalanya nggak tahu besok hari kiamat gedenya kayak apa tuh. Makanya belajar dari Nabi Musa. Pokoknya
pokoknya dakwah, pokoknya menyampaikan. Entah Firaun mau terima mau enggak, pokoknya mah dakwah. Jadi kalau ditanya dakwahnya Musa berhasil atau tidak, dakwahnya Musa mah tetap berhasil. Firaun menolak atau tidak? Firaun menolak atau menerima dakwahnya Musa? Menolak. Apakah gara-gara Firaun menolak berarti dakwahnya Musa gagal? Tidak. Nanti kita akan belajar ternyata tugas kita tuh memang cuma ngajak aja. Yang datang 1, yang datang 2, atau yang datang 10, 20, yang penting tugas kita ngajak. Mau yang nonton 1, 2, atau yang nonton 10, 15, 20, yang penting tugas kita live streaming. Live streaming buat ngaji, live streaming buat ngajak. Mau yang nonton 0 tapi tetap ngajak nggak? Ajak aja. Ajak aja jemaah. Ajak terus. Fadzakir innama anta mudzakir. Pelan-pelan kalau Allah sudah bukakan nanti orang-orang pintu hidayah itu terbuka, mereka menjemput hidayah, Allah yang menguatkan mereka. Nanti mereka lama-lama bersujud kepada Allah kayak Musa. Apakah Musa tahu begitu nanti kumpul semua penyihir tuh mereka penyihir bakal sujud kepada Allah? Kan Musa nggak tahu. Yang Musa tahu, yang penting saya mah dakwah, yang penting saya mah ngajak, yang penting saya ngenalin Allah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah, bukan Firaun. Yang penting Musa begitu. Ternyata ada bonusnya kalau kita ikhlas, tulus. Mereka tukang sihir itu bersujud kepada Allah dengan sendirinya. Sujud kepada Allah dengan sendirinya. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, maka daripada itu, yuk pakai 3 konsep tadi. Konsep berdakwah karena Allah, bukan karena yang lain. Ngajak aja, bukan kepada yang lain. Ngajak bukan karena yang lain. Fokus untuk ngajak sebanyak orang kepada kebaikan, meskipun pada akhirnya kita tetap harus berjuang sendirian. Gak apa-apa, sendiri juga gak apa-apa. Allah baik, Allah yang paling santun, Allah pasti menolong kita. Apa alasan yang membuat jamaah malas nge-share kebaikan? Padahal jamaah gak sedang berhadapan dengan Firaun, betul? Coba kita ada gak yang berhadapan sama Firaun? Gak ada. Gak ada jemaah. Gak ada yang lagi berhadapan sama yang zalimnya bukan main, mengaku Tuhan. Gak ada. Maka yuk lemah lembut, yang santun, baik. Kan kebenaran itu harus 2 ya. Benar cara menyampaikan, benar isi konten yang disampaikan, kan gitu ya. Diulangi ya, benar 2. 1, benar cara menyampaikannya. 2, benar isinya. Nah sekarang gini, jamaah mau ngasih hadiah handphone. Ini tuh benar isinya. Handphone ini kan bagus toh, benar isinya. Ibaratnya handphone ini isi, benar isinya. Tapi cara ngasihnya dilempar. Nyoh, kencang sampai kena pelipisnya bocor, sobek, berdarah. Kira-kira ngasih HP-nya ini bagus, bener, tapi cara ngasihnya dilempar. Kira-kira orang itu mau nerima atau ngajak gelut? Ngajak gelut. Karena cara dia ngasihnya yang tidak benar. Makanya kebenaran tuh ya benar cara ngasihnya, benar hadiahnya. Sama hadiah tuh nasihat tuh begitu, benar cara nyampein nasihatnya. Lalu benar juga cara kita isi konten nasihatnya tuh nasihat yang benar juga.
Itu hadirin, nyaman deh hidup nanti insya Allah. Begitu ya jemaah. Mohon izin, habis ini tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Silakan Pak Waluyo, fadhol Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, monitornya naikin mas. Monitor. Menyebut bahwa kemarin kita tawasul kepada Nabi, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada tokoh yang ditokohkan di kampung itu. Karena kita tahu di dalam Islam, kalau kita tawasul itu langsung pada Allah, dan disebutkan di surat Az-Zumar ayat yang 3 itu, alladzina taqaw min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha la yahkumu bainakum bima kuntum ta'malun innallaha la yahkumu bainakum bima kuntum innallaha la yahkumu man huwa 'adilun kafar. Dan Allah Subhanahu wa taala dikatakan bahwa itu adalah orang yang syirik, dusta dan ingkar. Apakah, pertanyaannya, apakah ketika saya menghadiri sebuah hajatan tersebut dengan tokoh agama itu menyebutkan seperti itu, apa saya termasuk orang yang mendapat dosa? Terima kasih dibaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah dirahmati Allah, tawasul yang diperbolehkan dalam Islam yang terlepas, terbebas dari perselisihan para ulama 3. 1. Tawasul dengan amal solih pribadi. 2. Tawasul dengan orang solih yang masih hidup. 3. Tawasul dengan membaca Asmaul Husna. Selain itu ada perselisihan di antara para ulama. Nah, kalau mau aman, keluar dari perselisihan tersebut, lebih aman. Berikutnya, kalau misalnya datang pada satu event, kok ada yang dekat menurut kita kurang pas, anjurannya demikian harus seperti apa kita bersikap. Kalau kita hatinya udah kurang pas, cukupkan diri kita untuk tidak menghadirinya. Itu lebih baik daripada kita datang menggerutu, ngedumel, akhirnya buang-buang energi. Maka sebaiknya demikian dihindari. Apakah berdosa ataukah tidak? Allahu a'lam. Karena terkait hal tersebut memang ada sebagian perselisihan di antara ulama. Tapi kalau kami mengambil pendapat yang keluar dari perselisihan itu yang 3 tadi, begitu. Bertawasul dengan amal salih, bertawasul dengan orang salih yang masih hidup, bertawasul dengan Asmaul Husna. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Pertanyaan lain? Ada Ibu? Alhamdulillah. Semoga jamaah barokah, rezekinya berlimpah, hidup penuh barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan kita besok semua sampai hari kiamat makin soleh-solehah. Akhir dari keturunan kita ulama besar untuk wilayahnya masing-masing. Dan yang paling penting insyaallah kita istiqomah, wafatnya di Mekah Madinah, lagi haji ataupun umrah, wafat husnul khatimah. Berkah selalu jemaah yang dirahmati Allah kita hari dan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.